Jangan main-main dengan Raja Jawa kalau tidak mau celaka. Hal ini disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia pada saat melakukan pidato pertama usai ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi jangan main-main ya dengan Raja Jawa yang satu ini. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal Raja Jawa dalam pidato perdana usai terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil mengingatkan jangan main-main dengan Raja Jawa jika tak ingin celaka. Bahlil menyampaikan visi misinya sebagai Ketua Umum Golkar di hadapan kader Golkar di Munas. Bahlil mengingatkan kader Golkar agar hati-hati dengan sosok Raja Jawa. Menurut Bahlil, siapa yang coba main-main dengan Raja Jawa akan celaka. Namun Bahlil tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai Raja Jawa. Istilah Raja Jawa ini adalah sebutan terhadap seorang tokoh penguasa di Tanah Jawa. Yang ini identik dengan Mataram Islam ya, atau Kesultanan Mataram. Lalu siapa yang dimaksud sebagai Raja Jawa oleh Pak Bahlil Lahadalia ini? Kalau kita bicara soal Raja Jawa, yang dimaksud adalah penguasa di Kesultanan Mataram. Memang ada beberapa tokoh yang cukup dikenal ya, yang diantaranya adalah pendiri Kesultanan Mataram, yaitu Danang Sutawijaya, atau bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Ini adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan yang dulunya salah seorang tokoh yang merupakan bagian dari kerajaan Pajang. Setelah lepas dari Pajang, Danang Sutawijaya bersama dengan Ki Ageng Pamanahan ini mendirikan kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram. Lalu Raja Mataram yang kedua ini adalah Raden Mas Jolang yang merupakan putra dari Kanjeng Panembahan Senopati. Lalu Raja Jawa yang mana nih yang dimaksud oleh Pak Bahlil Lahadalia? Atau Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah paling lama, yaitu sekitar 32 tahun, dan membawa kejayaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ini Raja Mataram, Raja Kesultanan Mataram yang berkuasa paling lama, yaitu 32 tahun, dan membawa kejayaan Mataram. Atau Amangkurat I. Amangkurat I ini adalah putra mahkota dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Amangkurat I ini juga dikenal sebagai raja yang cukup bengis ya. Di antara raja-raja Mataram yang paling bengis adalah Amangkurat I. Pada usia 18 tahun, Amangkurat I ini sudah berani bermain api, yaitu merebut istri Tumenggung Wiraguna. Diam-diam dinikahi tanpa sepengetahuan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ini memicu kemarahan Sultan Agung. Tapi Sultan Agung ini tidak mencabut Amangkurat I sebagai putra mahkota. Jadi ia tetap dipertahankan sebagai putra mahkota, yang kemudian ia menggantikan Sultan Agung menjadi Raja Mataram yang keempat. Bicara soal Raja Jawa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia pada pidato pertamanya usai ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi, raja yang mana yang direpresentasikan oleh Pak Bahlil Lahadalia? Apakah Kanjeng Panembahan Senopati atau Raden Mas Jolang atau Sultan Agung atau malah
Amangkurat I yang dikenal sebagai raja yang bengis, suka main perempuan, dan kejam. Kebengisan dan kekejaman Amangkurat I ini terlihat ketika ia memindahkan ibu kota istana ke Pleret. Pada saat itulah Amangkurat I ini menjadi semena-mena, berani membunuh orang-orang dekat dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, ayahnya. Jadi ibu kota kerajaan dipindah ke Pleret, dan pada saat itulah ia terlihat kejam, bengis, dan semena-mena. Amangkurat I ini juga tega membunuh mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Peki. Kejam ya. Lalu siapa dan kepada siapa Pak Bahlil Lahadalia merepresentasikan istilah Raja Jawa pada saat ia berpidato usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi itu. Sehingga ia memperingatkan kepada kader-kader Partai Golkar, hati-hati dengan Raja Jawa yang satu ini kalau tidak ingin celaka.